dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Di sini saya juga bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya program sejuta stik kopi dalam upaya mendongkrak komoditi unggulan kopi. Tahapnya berjalan sesuai jadwal. Ini tayangannya. Tahapan pelaksanaan program sejuta stik kopi yang digaungkan Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, dalam upaya mendongkrak komoditi unggulan kopi. Tahapannya berjalan sesuai jadwal. Memasuki tahun kedua program stik kopi, mulai dilakukan verifikasi setelah para petani menerima bantuan melakukan sambung kopi. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Gunsono Mikson, SEMM, melalui Sekretaris Ade Dwi Darmayanti, SP, mengatakan program stik kopi tahun 2020 ini tahapannya sudah dilakukan verifikasi hingga 28 November mendatang. Sebelumnya ditambahkan Kabid Tanaman Produksi Perkebunan Diki Herlambang, SP, melaksanakan stik sejak dilakukan perdana penyetikan berjalan lancar. Bahkan hingga saat ini ada beberapa petani menerima bantuan sambung kopi justru melebihi target atau rencana usulan kerja. Contoh yang dilakukan anggota Poktan Brangsane di Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempu Selatan. Anggotanya justru melakukan stik hingga 2.000 batang kopi, padahal untuk usulannya hanya 1.500 stik batang saja. Untuk diketahui, program stik kopi yang memasuki tahun kedua, sebanyak 39 Poktan menerima bantuan dengan jumlah anggota sebanyak 695 petani. Jika dirincikan, areal tanamannya mencapai sekitar 700 hektar lahan kopi. Yang jelas, untuk program sejuta stik kopi ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga ke depannya. Tujuannya untuk mensejahterakan petani kopi dengan mendongkrak produksi tanaman kopi yang notabene merupakan komoditi unggulan Kota Pagar Alam. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Kelurahan Ulurura menggelar sosialisasi tentang keamanan dan ketentraman masyarakat. Ini tayangannya. Demi meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat, Kelurahan Ululura, Kecamatan Pagar Alam Selatan, menggelar sosialisasi tentang keamanan dan ketentraman masyarakat, diikuti Ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Turut hadir Camat Pagar Alam Selatan, John Asman, SIP, MM, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat yang dilangsungkan Kelurahan Ululura. Sementara Lurah Suyarti SHMH mengungkapkan sosialisasi yang dilaksanakan adalah salah satu upaya mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat kelurahan yang aman dan tentram. Para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan apa yang didapat nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk narasumber dalam sosialisasi ini, kita mengundang pihak terkait, yaitu dari TNI yang diwakili Babinsa dan dari Polri Kanit Bimas Polsek Pagar Alam Selatan. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Wali Kota Pagar Alam sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Alpian Maskoni, memimpin apel pembukaan operasi justisi Prokes COVID-19. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, memimpin apel pembukaan operasi justisi protokol kesehatan COVID-19. Pelanggaran terhadap peraturan Wali Kota Pagar Alam nomor 30 tahun 2020 yang dilaksanakan di Pasar Dempu Permai. Operasi justisi bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pagar Alam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabatan tangan, juga menghindari kerumunan. Operasi justisi akan diberlakukan pada 17 hingga 30 November 2020. Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, dibantu personel Polres Pagar Alam, Koramil, dan Kejaksaan Negeri Pagar Alam,
Operasi justisi ini merupakan langkah penegakan hukum, sehingga bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perwaku Pagar Alam nomor 30 tahun 2020. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pagar Alam memberikan apresiasi atas kerjasama dan gotong royong dari berbagai pihak, serta sumbangsi yang telah diberikan pemerintah pusat, jajaran Pemkot Pagar Alam, tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Semangat gotong royong inilah yang membuat kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 hingga saat ini. Edo, Pagar Alam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian membuka pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, membuka pelatihan meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan di Sprindakop dan UKM Kota Pagar Alam di Aula SD Negeri 74 Gunung Gara. Kak Pian berpesan melalui pelatihan ini para pelaku UMKM di Kota Pagar Alam diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam membangun ekonomi di bidang UMKM, sehingga para pelaku UMKM akan dapat terus ikut menopang ekonomi daerah dan nasional di tengah pandemi COVID-19. Sementara Kepala Disprindakop dan UKM Kota Pagar Alam, Dawam, menjelaskan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dalam proses produksi UMKM Kota Pagar Alam, sehingga didapatkan hasil yang optimal. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, Pemkab 4 Lawang berencana akan membangun jalan penghubung Tanjung Rahman Pendopo dan Talang Padang Pesema Air Keruh. Ini tayangannya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten 4 Lawang, Sarkowi Rashid, melalui Kabid Bina Marga Eko Purwanto ST, mengatakan rencana pembangunan jalan penghubung Kecamatan Pendopo dengan Kecamatan Pekar tersebut sudah dimatangkan. Disampaikannya, pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat juga dengan jarak hanya 17 km. Sangat memotong jarak tempuh yang dilalui masyarakat nanti, baik dari Pendopo ke Pekar atau sebaliknya. Kalau jalan itu nanti sudah jadi, jarak tempuh yang dilalui pun bisa hanya 15 menit saja. Saya sendiri pernah menjajaki jalan itu saat kondisinya masih tanah dan saya bisa tembus hanya 30 menit. Tentu saja, sambung Eko, jika jalan itu sudah jadi, akan banyak dampak positifnya bagi masyarakat, terutama masyarakat Pekar. Mereka lebih mudah menjangkau akses keluar kecamatan dan meningkatnya perekonomian masyarakat karena akses jalan lebih terbuka, yang pastinya. Edu, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.